siapa yang mau denger ini kayak gini gitu. Delaynya tuh maksimal gitu Kang, artinya tuh kayak menggulung gitu. Artinya memang nggak bisa didengar, artinya bukan kita salah juga ngebuat gitu. Memang begitu gitu. Ada horornya gitu, tapi kita nggak niatnya ke situ. Memang karena gini Kang, akhirnya terbentuk begitu gitu. Iya, segitu aja udah gitu. Jadi kayak apa ya, ingat nggak kasusnya si Black Sabbath gitu. Black Sabbath tuh kan intinya dia mau mainin rock sih sebenarnya. Tiba-tiba kan keluar nih ide-ide gimana kalau pakai orkestra, tapi yang orkestra tuh yang gelap tapi diaplikasikan di gitar gitu. Terciptalah album-album dia gitu. Nah, kan artinya apa ya? Kita tanpa sadar nih tercipta aja udah kegelapan itu di situ gitu. Kalau ditanya lagi, ini lagu mirip siapa gitu. Kita aja sendiri nggak tahu jawabnya apa. Intinya kita buat aja udah kayak gini. Waktu itu pakai aplikasi drum lah ya, aplikasi drum. Pada situ nggak ada aplikasi drum. Fruity Loop juga enggak. Fruity Loop baru dirilis tapi kan terlalu masih ini ya. Masih friendly user ya. Berarti apa? Tahu nggak Kang? Pakai apa Kang? Pakai ini ada CD. Belinya di mana itu ya? Sama si Ade waktu itu. Di Plaza atau di dalam. Di CD itu ada potongan-potongan drum nih. Pernah tahu nggak ya? Apa tuh ya? Jadi potongan-potongan drum aja. MP3 gitu, bukan? Bukan, dia WAV memang. WAV. Tapi sampling gitu, sampling banyak gitu. Jadi karena di dalam itu ribuan, kita tuh bisa yang model ini gitu. Kita mau kemana, Kang? Ke studio pasti mahal. Mau rekodnya pasti makan biaya, belum ini lagi. Iyalah. Tahun berapa tuh Pan? Tahun 2004-an kali ya? 4. Ya studio belum banyak. Belum banyak gitu. Udah gitu mahal lagi kan? Mimpi lah kalau kita punya apa gitu. Kalau di Indonesia udah era pindah digital. Iya betul. Gelombang digital udah mulai gitu. Tapi ya masih generasi awal lah, kita nggak ketemu aplikasi yang lain gitu-gitu. Akhirnya pending lagi. Tiba-tiba ada satu software namanya Gitarik. Tapi Gitarik tuh belum ada 1-2-nya. Masih Gitarik doang. Artinya itu masih yang pertama itu loh kan. Apa? Masih yang inilah intinya ya. Aplikasi software yang masih uji coba lah gitu ya intinya gitu. Cobalah pakai itu gitu. Tapi pun itu kan cuman buat masukin itu gitu. Itu belajar sendiri kan? Belajar sendiri kan? Belajar sendiri. Tahu nggak Kang? Ini nggak malu-maluin nih. Aku ngomong waktu itu pas di record tuh jalan gitarnya. Aku tuh sambil keliling rumah tuh seneng kan? Kayak sebuah keajaiban gitu ditemukan gitu. Akhirnya bisa rekaman sendiri anjir gitu. Gitar aja bisa, apalagi vokal gitu. Terciptalah tuh 3 lagu pada saat itu. Didengerin ke teman-teman. Aku nggak berani sendiri dengerin ini. Waktu di kosan dia cerita gitu. Aku dengerin ya, mati lampu, hidupin. Nggak berani serius kata dia bilang gitu. Magic lah gitu. Bukan biasa aja. Terus menurut Ivan itu memang ada magic ya? Enggak. Artinya ya memang itu dari jiwa kita yang kita buat itu ya dari macam mana kita akhirnya terbentuk ada anomali. Jauh lagi. Masih jelas 3 lagu. Ini ada demo juga. Itu nggak tahu tuh. Materinya langsung nggak tuh? Yang dia enggak ya. Itu hilang. Ini kesalahan kita kadang. Setiap komputer tuh kan rentan ya. Virus ya apa-apa kita masukin apa-apa rentan kan. Jadi mungkin ada kali 50 lagu yang hangus terbakar aja udah sia-sia. Ya? Nah, ada beberapa yang selamat nih. Yang udah sempat di MP3-in gitu. Nah, itulah nanti akhir jadi bisa gitu. Iya bisa. Aduh anomali ya.
Main juga. butuh perjuangan banget ya bang. Jadi kalau jadi Akhirnya setelah itu memutuskan setiap ya udah rekaman record sendiri aja gitu ya, rekor sendiri. Akhirnya baca-baca lagi nih rubrik-rubrik. Tahu Audio Pro? Audio Pro. Nah, majalah Audio Pro ya. Audio Pro. Keluarlah gitu, apa sih namanya istilahnya? Memperkenalkanlah sebuah produk nih, soundcard gitu. Oh ini apa? Ada Yang khusus recording ada berarti yang lebih bagus lagi nih gitu dari kreatif, dari si tadi kreatif. 300.000 itu si kreatif juga. Kreatif dia jadi dipasang di komputernya. Enggak kan, memang Plugin. out juga yang Ya outboardnya bisa Enggak dibuka. enggak memang dia tersendiri juga soundcardnya. Tapi murah, mungkin itu kali ya, karena dia murah itu, karena nggak maksimal ngerjainnya gitu. Waktu ngeliat Audio Pro itu ngeliat itu udah 2007 2008an gitu-gitu lah. Pas baca gitu ngelihat ini nih, memperkenalkanlah sebuah produk gitu ya, soundcard profesional. Merek apa itu? EMU kreatif, EMU 0404. Waktu itu harganya sekitar 3.900.000 ya, tapi dalam memang kebeli pada saat itu kan, karena memang lagi bagus kan, ekonomi juga lagi bagus lah. Nah, anjir punya juga yang lebih pro gitu, wah anjir bang, lebih bagus, lebih bersih gitu, kita udah nggak pening-pening lagi ini gitu segala macam. Nah, setiap ada mood buat lagu gitu tadi kan, istilahnya bro, ada kali 50 lagu yang hangus aja udah kebakar gitu, yang kita nggak sadar aja udah gitu, bahasanya kita nggak sempet ini. Nah, nah 3 kali lebih tenang itulah yang selamat. Kalau tahu lagu 3 kali lebih tenang itu kenapa dibuat di bonus, itu lagu paling lama itu dibuat. Itu versi remake atau memang enggak, itu memang itu aslinya. Karena waktu itu aslinya, nah itu kan bisa ngeliat nggak kira-kira kayak gitulah berapa lagunya yang sebelumnya itu gitu. Nah kayak gitulah. Jadi pas begitu itu di yang selamat itu ya 3 kali lebih tenang itu, itulah yang kita bawa kemana-mana, yang lumayan lah ya, bisa diiniin karena pakai udah kreatif. Si emo itu tadi udah mulai bagus, udah pendingnya itu bagus gitu loh, artinya hasil dari recording itu udah beneran nih gitu, walaupun nggak paham juga gimana mixing mastering itu nggak paham, intinya di apa sih namanya kalau kita nyatuin apa sih, join. Enggak, kalau di mastering. Enggak, kalau kita mixing. Apa sih? Bukan sih, converter aja mix udah. Down. Mix down aja udah. Udah mix down aja biar lebih kecil, bisa dimasukin di handphone. Jadi MP3 aja. Makanya tuh lagu itu MP3. Nah, itu awal mulanya. Nah, kira-kira tuh Stupid Zero tuh di 3 kali lebih tenang itulah. Itu gambaran awalnya gitu. Akhirnya setelah dari perjalanan mikir juga nih, gak mungkin juga kan semuanya lagu itu kan 3 kali lebih tenang gitu. Cobalah dibuat yang ini gitu, yang agak lebih berbeda lagi lah gitu. Lebih slow gitu. Enggak, itulah jadinya. Gak mungkin kenapa ya maksudnya dalam enggak mungkin tuh. Waktu itu apa tuh? Artinya gini, kita tuh nggak mungkin buat 3 kali lebih tenang yang apa ya, pakai toa sepanjang lagu, pakai toa dari aransemen berarti maksudnya nih. Dari aransemennya gitu. Nah, muncullah gitu tiba-tiba kayak, cobalah buat kayak yang agak lain lah gitu. Wah, oke. Udah rajin aja buat. Udah di gitu, udah berapa lagu juga ya gitu lagi kenanya kan. Komputernya blank lagi, tiba-tiba kan harus diinstal ulang. Bayangin tuh sepanjang itu tuh berapa kali membersihin komputer tuh. Nah itu hilang aja udah gitu. Ya kalau memang spek komputernya nggak di atas iya ya itu harus ulang, tambahin lagi torsinya atau di torsi yang udah itu direkam ulang. Syukurnya jadi mati dia. Syukurnya album yang jadi ini sekarang di Anomalia itu adalah yang kita udah paham nih
cara nge-save lagu nih. Artinya ini pun kalau kecelakaan lagi nih lagu selamat gitu. Nah itulah beberapa, ada 27 tuh sebetulnya sih yang anomalia itu 27 lagu itu yang bisa kita jadiin album tuh ya ini gitu. Nah itulah dia ceritanya tuh. Tapi satu lagi nih, izin Kang ya, orang aman. apa namanya, tanya aja bro. tadi sempat si bro bilang waktu di awal tadi si bro takut bahwasanya si bro tadi takut ini musik yang kami buat ini takut nggak didengar nih gitu. Jadi pertanyaan juga kan, berarti Anomalia ini memang buat si bro ini memang untuk didengar atau gimana? Karena kan kalau untuk didengar, aku pikir nggak bisa juga semua orang mencerna itu sebagai sebuah musik yang mungkin ear catching. Sebentar. Coba balik ulang lagi ternyata. Tadi si bro kan ada waktu ngomong soal apa namanya, awal mula mau ngerekord lagu itu kan dengan materi yang tadi beli software semula tadi lah ya, mulai home recording lah ini kan. Rekam lagu, delay berlapis-lapis gitu ya. Ini nggak mungkin nih kita rekam lagu kayak gini. Kalau aku cermatin nih ya, berarti kan ada situ esensi ini musik harus bisa didengar kan gitu. Pertanyaannya, Anomalia ini kalau menurut si bro sendiri gitu, diciptakan memang untuk didengar atau gimana gitu? Enggak, bukan itu juga poinnya. Oh bukan gitu? Bukan, artinya bukan lagu ini biar yuk kita buat yang lebih ringan biar bisa didengar. Bukan gitu juga, enggak gitu juga. Artinya ya coba kita buat aja. Kalau pendengar ya syukur-syukur kalian mau dengerin, udah gitu aja sih. Berarti tadinya. Anomalia ini terlepas dari itu lah, terlepas dari memang tadi yang di awal tadi itu konsepnya mungkin aku salah persepsi. Berarti Anomalia ini menurut si bro sendiri nih, dibuat memang untuk didengarkan untuk orang-orang atau enggak? Jadi artinya ya ide gitu, idenya kita gitu. Idenya kita ini buat aja udah gitu dengan alatnya ini, dengan ya inilah yang kita punya nih gitu. Nah jadi waktu pas direkod itu si Oi beberapa kali ngebuat gitu ya lagu ini ya seini gitu, sesimpel itu gitu. Cuman karena waktu itu aku juga harus turun tangan gitu untuk bagaimana nih lagu biar enak gitu, untuk di bisa dinikmati, bisa artinya untuk kita sendiri aja lah gitu dulu. Iya, emang harus begitu sih kalau itulah akhirnya bagaimana keluarlah idenya. Coba nih diginiin ini. Beberapa tuh kayak melodi, banyak melodi itu aku yang buat itu bro. Perempuan di Lingkar Api itu, riff juga termasuk. Langit Adalah Racun juga. Itu nggak paham entah kenapa itu kayaknya turun setengah itu. Yang mana nih? Langit Adalah Racun itu turun setengah akord dari ininya, dari aslinya. Gitarnya doang gitu. Di ini melodi doang. Melodinya. Sebetulnya pun kita udah nyiptain tuh sebetulnya. Apa ya namanya? Apa senar, susunan senar itu yang tahu nggak ya kalau kita kan deng kita nggak kesini nih. Kan kita mundur satu ini kan, satu kolom. Ini enggak, kita tetap naikin dari satu kolom gitu. Kalau digejrengin jadi aneh tuh memang bro. Nah itulah yang cobalah kita buat kayak gitu gitu. Tapi akhirnya mikir lagi, ini pasti terganjal di waktu live nih. Nah kayak gitu pasti kita butuh banyak gitar harus biar bisa jadi kayak gitu. Jadi tadi memang bukan untuk didengar ya? Bukan. Memang artinya ya kita aja gitu yang memang mau punya idenya kayak gitu. Musik. Nah, ide juga terlalu dangkal kalau kita bilang cuman ide. Iya, aku pikir kan kita maunya udah gitu aja udah. Kita bisa ngerekod, bisa punya lagu, udah hore-hore udah gitu aja udah. Ya juga apa sih nah istilahnya apa sih, aku nggak bisa jelasinnya secara benar. Kalau dengar musik Anomali atau lagu-lagu Ipan selanjutnya memang harus itu apa tadi aku lupa, berkarya sendiri gitu. Lepas dari pengaruh lain. Lepas satu lepas dari pengaruh, kedua waktu juga kan.
ya kan Makanya udah kan- punya alat di rumah kan, jadi Iya. seperti tadi kata bilang sang operator itu, Mm. kalau rekaman ini kalian Mm. habisin duit. Memang itu yang bikin lama juga karena nggak ada mentor. Ngobrol gini aja tuh nggak ada. Oh. Yang memulai Personil yang lain mungkin yang bisa tahu bisa ngerekod tuh cuman kita di sana. Yang tahu bisa ngerekod, bisa ngerekam di rumah tuh ya cuman kita. Tongkrongan yang lain juga nggak ada, gitu nggak ada. Taunya ya rekaman ya ke Medan udah. Jadi Rekamannya mungkin- beneran. Mungkin kawan-kawan mungkin yang nengok mungkin ya yang di luar Sumatera mungkin Hmm. kurang tahu mungkin gambaran kotanya si bro tuh Oh gimana. iya, kita tuh di tebing tinggi ya. Tebing tinggi itu sekitar 80 km lah dari tapi Medan, sekarang pusat di kota Medan. di tebing tinggi ada buat rekaman yang Nggak ada juga. Artinya yang mandiri gitu, kayak kita gitu. kalau Udah yang mulai mandiri menjamur lah, udah mulai. iyalah. Maksudnya yang studio yang apa ya, diperuntukkan untuk recording atau apa gitu belum ada Sekarang. Ah. Apa artinya apa? Recording yang Home Ya, recording. standar. Kalau home Enggak. recording ya memang udah zamannya sih. Ya, Siapa kayak aja bisa ngebuat. gini, kayak si dulu kayak Ipan datang ke Medan buat rekaman gitu, cari studio. Yang studio yang lebih proper kan. Nah, Artinya proper memang kayak beneran gitu di tebing sekarang udah nggak ada. Memang nggak ada sampai sekarang. Mungkin peluang tuh. nggak ada sih yang beneran di treatment beneran, mic-nya di treatment beneran, akustiknya, ruangannya gitu. Ya masih ya home recording lah Iya, intinya. home recording. Mungkin ya sekarang lah udah menjamur kan. Pada Ya. itu kita mulai ya segitulah tantangannya gitu. Jadi pas begitu album itu keluar dicemooh lah ya kalau bahasa kita ya. Itu hal biasa. Seperti gitu kan juga. Dicemooh serius ada musik Ya apa mungkin ya, nih? masalahnya itu tadi ya Apa tuh? dia ngakunya grunge. Bisa jadi Enggak, bukan Bukan di juga. komunitas kita juga gitu. Enggak di komunitas kita di juga. luar komunitas berarti. Di luar gitu, yang orang-orang luar lah. Siapa tuh, Mungkin di luar. Hah? Ayo kita gebukin. Siapa? Si Dek. Ya mungkin ya apa ya, ekspektasinya mungkin lain kan kalau menurut aku. Apa? Ya orang denger, wih ini nih band grunge Stupid Hero dari tebing misalnya gitu. Dia dengan masih konotasi grunge-nya itu begitu dengerin musik, Iya, just langsung iya betul. Sepanjang-panjang itu teman tongkrongan kita juga yang dulunya barengan sama ya memangnya sampai sekarang barengan. Ya terkejut gitu. Ini grunge model apa gitu. Nah, sekali lagi aku Tapi jelasin. itu rekaman yang di apa Medan Teriak Ada. Kompilasi Ada. Medan Teriak berapa tuh, Bro? Ya, kompilasi media pertama itu. itu sebelum Anomali. Wah, itu udah. Sudah. Karena setelah jadi tiba-tiba album itu kan setelah ada didengar nih. Anomali itu baru didengar nih sama Hmm. si produser tuh Bang Berlin kan. Waktu dia beli di T45 dia nanya tuh, mana band-band baru, aku mau nyari yang khusus Medan dah. Oh ini Pak, ada nih band dari Medan katanya gitu. Oh gitu. Pas dia beli, dia putar di mobil, malah mau nyemplung got katanya dia bilang gitu. Karena ini apa gitu ya, mau dijelasin tuh kayak ini apa gitu. Kayak kita nemuin sebuah makanan, ini makanan apa gitu, jenis apa lagi gitu, karena memang nggak ada yang kayak kita gitu pada saat itu yang memperkenalkan band katanya grunge, tapi ini grunge yang model apa lagi gitu. Kita tahu lah ya masing-masing grunge itu ya kayak Pearl Jam, Nirvana, Sonic Youth, tapi kok ini band apaan gitu. Nah jadi pas dia beli gitu, ini harus dicari nih band katanya. Akhirnya tiba-tiba kita dihubungin sama Ipa ini dari Master Plan dulu. Kan Halo Mak, Ipa ini dari Master Plan. Oh, apa pemain vokal. Vokal. oh sih Kenapa Pak? Ini kita mau ngajakin Stupid Hero buat kompilasi namanya Medan Teriak. Loh, kita bukan band Medan. Oh iya, itu juga udah kita bahas nih di sini. Kebetulan orang tuh udah nge-brief juga. Satu saat bakalan ditanya ini pasti kayak gitu. Kita kan bukan band Medan. Enggak, Medan ini yang kita
kita konotasikan adalah sebuah medan pertempuran, bilang gitu, bukan medan Bukan kotanya kota, ya. gitu, bukan. Pertempuran untuk berteriak tuh inilah dia medan. Oh gitu, oke. Ayo kita ini ngobrol bareng tuh di arah titik Bobro itu apa? Kafe itu Aceh Uli Karing. Iya Uli Karing. Uli Karing ya? Uli Karing yang belah kiri. Yang stasiun kopi bukan? apaan? Uli Karing ya? Uli Karing tuh. Jadi si Uli Karing. Jadi tahu-tahu bos begitu buka pintu, anjir. Ada teman-teman SBR, ada Bang Budi Morbid, ada Bang Eko, apa sih? Bang Banana Split, kayak gitu-gitu. Bang Endro. Iya. Ini sama dengan Rio nih, kawan-kawan semua ini gitu loh. Cikit bis. Oke. Jadi mulai di apa masuk aja itu ya. Nah, jadi pas begitu di ini, mereka tuh hanya punya waktu berapa hari kali ya untuk membuat kompilasi itu gitu. Tau nggak Kang? Itu waktu kami ke deadline itu, album itu, hanya diciptakan dalam semalam gitu. Lagu Saudara Sampai Mati itu diciptakan dalam semalam itu. Makanya kayaknya itu nggak dari komposisinya. Emang harus lagu baru ya? Iya, memang iya. Kok lagu baru. Karena kan kita punya ini kan, punya studio rekaman sendiri gitu. Kita take sendiri pakai drum elektrik lah. Masternya apanya itu aja gitu yang kita rapi-rapiin. Kurang ini sih, maksudnya apa ya, kurang apa sih? Karena itu diciptakan harus deadline, itu kita jadi enggak ini gitu. Artinya apa kan? Enggak maksimal gitu ngerjainnya gitu. Karena kan timpang ya ke dari anomalia ke situ kan ya. Nah itu enggak apa tuh musik dengan event kayak gini, kata dia kan kurang maksimal. Kita bagus-bagus aja dengernya. Karena konsepnya memang iya kan, begitu kan eventnya. Bandnya sendiri ya yang menentukan. Bandnya sendiri yang menentukan. Kita kan nggak tahu itu maksimal apa enggak. Ya kita mikirnya kan bagus-bagus aja ya. Kesuapan. Ya. Jadi mana minum enggak? Aman. Jadi waktu ngobrol si Saudara Sampai Mati itu kan tentang ini sih, tentang si siapa nih? Apa sih? Saudara Sampai Mati. Waktu itu berarti itu bro yang gini. Nah teman-teman kan intinya ke situ tuh pasti. Iyalah judulnya. Aslinya tuh nggak kayak gitu Kang. Jadi aslinya itu lagu itu tentang waktu itu kan rajin-rajin lagi nonton bokep loh. Bokep Jepang. Nah kan gitu dibuat. Bapak sama anak sepupu ini incest nah ya. Nah. Terciptalah itu berkeringat. Nah itu dah maksudnya itu dah. Ini harus bongkar anomali ini satu-satu. Ekspektasi yang denger, anjir ini brother banget nih, lagu diciptakan buat ini sama-sama berkeringat. Kita kurang ajar. Tapi bicara lirik nih, banyak yang lihat bukletnya, karena kan kalau dengerin Stupid Hero aku pikir tersesat bakal kalau dengerin lagunya doang tanpa lihat bukletnya. Apa yang dibilang vokal sih nggak dengerin gitu ya, maksudnya summer gitu ya, otomatis harus punya guide-nya dari liriknya kan. Kalaupun dilihat liriknya aku pikir juga sama ininya kan, absurdnya dengan musiknya. Ide dari mana tuh lirik? Baca buku tertentu mungkin atau apa? Referensi itu yang paling kena gitu, yang artinya yang paling kena tuh sih sebetulnya psikoanalisis Sigmund Freud. Udah gitu si Ahdiat Kadinata tuh judulnya tuh ateis. Jadi si ateis ini kan itu buku yang pertama kali mengguncang jiwa lah intinya. Artinya gini, kalau kita baca buku itu, setengah dari kita baca buku itu, yakin lah, nggak percaya sama Tuhan lah, segitu kerasnya gitu, itu buku gitu. Kalau nggak habis maksudnya, kalau nggak dihabisin ya, gitu. Setengah baca aja. Karena dia memaparkan Tuhan itu beneran nggak ada gitu.
artinya tuh hanya pemikiran manusia gitu, dia paparkan secara jelas gamblang gitu. Nah kalau buku itu nggak diselesaikan, itulah jadi ketimpangan berpikir itu tadi. Sebelum menyelesaikan. Selesaikan. Kalau nggak selesai takut didatangi. Jadi buku itulah yang jadi kita nganggapnya gini aja, udah aku baca setengahnya aja gitu, tapi dengan penuh sadar bahwasanya apa yang itu gitu. Makanya kadang terimplikasi juga di lirik itu. Ada temen waktu itu bilang lah gitu ke kita, Bang, aku paham maksud lagu kalian ini. Abang adalah seorang ateis. Nggak paham. Langsung bilang, sok tahu. Jadi aku bilang gini juga sama dia. Terlepas ini adalah iya. terlepas ini adalah sebuah cara pandang. Tapi kalau kita pahamin lagu itu memang kayak kita ini memang artinya kayak kita memang nggak percaya Tuhan gitulah di lirik itu gitu. Tapi kalau kita nanti makanya bagusnya sih salah juga memang Kang, kenapa di lirik Boklet itu dijelasin seharusnya gitu. Harusnya karena dia bisa menyesatkan berpikir dah. Albumnya dia nipu. Tebal gitu kan. Dari ini ya, packaging. Dari packagingnya kan. Tebal gitu. Aduh, aku gitunya ada di lemari, aku baru masukin nanti lah ya. Kemarin pernah seperti kita bahas ya kayaknya. Tuh nonton. Oh iya nonton. Yang aku bahas tentang rilisan itu. Nipu nih gak. Wih, ada bukunya nih dari pinggir kan, kita dibuka, tebal kali ini apa pas lihat cuma liriknya aja. Aku berharap tuh seperti itu Pak. Rilisan Ivan tuh buklet tuh lagu ini ada penjelasannya, ada liriknya, ada penjelasannya, gamblang setelah itu. Jadi bagusnya apa nanti kayaknya lah kayak kami lah tersesat kan baca dengerin lagu apa saudara sampai mati kan sampai mati. Iya kan tersesat, kita mikirnya kan ini lagu brotherhood kali gitu kan, ternyata itu ada lagu Gelap Terang itu tentang si Junko Furuta kalau tahu yang mati di Jepang itu ya tentang itu. Perempuan sempat ngikutin. Oh iya. Nah kita udah ngobrolin itu Kang. Tapi bukan ke anak-anak Tsubijiro, saya sendiri malah. Artinya ya memang ya sebuah sebuah kejadian yang anjir ini gitu. Tapi tidak manusiawi, ya ini tidak adil juga. Ya ini dunia gitu. Ada keadilannya kan? Nah, ada satu lagi lagu yang judulnya Perempuan di Lingkar Api itu. Itu ada sebuah kebudayaan di kepercayaan lah di India, namanya Sati, SATEE. Sati. Jadi kita baca Sati. Jadi si Sati ini dimana kepercayaannya itu, kita kalau ngelihat film Romeo dan Juliet, yang benernya Romeo dan Juliet itu ya itu artinya gini, di sana tuh ada kepercayaan tuh sekarang mungkin udah dihapus katanya kemarin itu. Di mana tadi? Di India. Jadi dimana kalau suaminya meninggal itu kan dibakar tuh. Terus adalah yang berkabung tuh ya di tengah-tengah itu. Pasti kan udah habis apinya, ada habis kebakar nih mayatnya nih. Orang ini pulang gitu ya, yang ngunjungin dia ini. Nah si istrinya ini masuk ke dalam itu gitu. Membakarkan dirinya juga ke situ gitu. Artinya dengan meyakini bahwasanya inilah cara pengabdian terbaikku kepada suami gitu. Segitunya gitu. Dan itu ada. Artinya bukan fenomena artinya lirik yang kita buat itu hanya sekedar aja gitu, enggak. Sedalam itu gitu. Ngerisetnya yang sampai jadi lagu gitu ya, memang segitunya gitu, nggak ngasal-ngasal juga gitu. Nah gitulah.
ada yang ini lagi fenomena di mana tubuh kita tuh bisa kebakar sendiri tuh. Oh iya tahu. Tahu ya? Mm-mm. Nah itu ada